Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Taufikur, Mas Yadi, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai progress report mini project kami yang keempat. Untuk anggota kelompok 3 ada Muhammad Farhan Isnain, Doni Amarullah, Fatah Oscar, Haruman Jadi Kencana, dan saya sendiri Nobel Brian Arianto. Untuk topik yang akan dibahas dalam presentasi keempat ini adalah mengenai internal audit findings yang terdapat pada saran solusi Registered Tax Consultant. Dan yang pertama kami akan menjelaskan dulu mengenai internal audit finding summary yang telah kami temukan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, jadi kelompok kami menemukan ada 6 findings audit. Yang pertama belum ada manajemen risiko untuk mengelola potensi kecurangan. Yang kedua ada dokumen penting klien belum disimpan dengan aman. Yang ketiga belum ada laporan rutin kepada klien tetap. Yang keempat, belum ada suatu unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan jasa kepada klien. Yang kelima, adanya fasilitas CCTV dan tempat parkir untuk klien. Dan yang keenam, adanya pengendalian dari pimpinan saran solusi. Selanjutnya, kami akan membahas lebih detail mengenai internal audit finding summary tadi di dalam sheet internal audit yang terdapat pada saran solusi Registered Tax Consultant. Finding sheet yang pertama yaitu tidak ada manajemen risiko untuk mengelola potensi kecurangan. Kriteria yang telah kami tetapkan bahwa manajemen risiko merupakan aktivitas yang sangat penting dan krusial bagi seluruh organisasi untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dapat terjadi, termasuk risiko kecurangan, serta mampu untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Efek yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh staf organisasi selama bertahun-tahun dan baru diketahui oleh pimpinan setelah 10 tahun kecurangan tersebut berlangsung. Penyebab dari kondisi ini yang pertama, pimpinan tidak melakukan manajemen risiko dan mitigasi risiko. Yang kedua, pimpinan terlalu mempercayakan hal-hal penting kepada staf yang bersangkutan tanpa mengetahui tindakan yang sebenarnya dilakukan staf tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak adanya unit khusus yang melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap setiap tahapan proses pelayanan jasa perpajakan. Selanjutnya, respon dari auditi terkait temuan yang pertama ini adalah pimpinan saran solusi belum menaruh perhatian khusus terhadap manajemen risiko dan belum melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap setiap tahapan proses pelayanan jasa perpajakan. Maka dari itu, kami merekomendasikan kepada auditi yang pertama untuk membuat tools untuk melakukan manajemen risiko. Yang kedua, pimpinan mengevaluasi terhadap aktivitas pelayanan jasa yang dilakukan oleh staf dan mampu mengidentifikasi risiko baru yang mungkin dapat terjadi setiap bulannya. Yang ketiga, pimpinan membuat rencana mitigasi risiko-risiko yang dapat terjadi. Dan yang keempat adalah membentuk unit khusus yang melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Selanjutnya untuk finding sheet yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait finding sheet kedua. Finding sheet kedua ini kondisinya adalah dokumen penting klien tidak tersimpan dengan aman. Dokumen sebenarnya di sini telah tersimpan dalam bentuk hard disk, namun seringkali hard disk tersebut mengalami kehilangan. Nah, untuk kriterianya sendiri adalah pengarsipan dokumen klien sangat diperlukan untuk perusahaan penyedia jasa, seperti jasa konsultan pajak, sebagai informasi untuk memperlancar komunikasi dan hubungan kerja antara karyawan atau staf dengan klien. Efeknya sendiri, file yang hilang tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya efisiensi kerja, yang mana dikarenakan staf harus mendata kembali keperluan klien agar tidak salah dalam memberikan jasa konsultasinya. Penyebabnya dari finding ini adalah tidak adanya penyimpanan komputasi yang memadai bagi SDM atau staf tersebut sebagai implikasi mayoritas dokumen yang didapat oleh staf berupa soft file. Terus respon dari auditinya atau pemimpin dari
saran solusi adalah tanggung jawab klien sebenarnya dipegang oleh staf melalui hard disk. Data-datanya dipegang staf melalui hard disk dan tidak ada perintah khusus untuk setiap data klien dapat di-backup. Maka dari respon tersebut, kami merekomendasikan bahwa harus ada tanggung jawab untuk membackup dengan cara melakukan pelatihan dan penggunaan Google Drive kepada staf yang bertugas terkait konsultasi terhadap klien. Bisa di next. Nah, ini mungkin merupakan dokumentasi terkait pengarsipan dokumen klien pada kantor saran solusi. Bisa di next, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian akan saya lanjutkan yaitu terkait findings ketiga. Nah, di sini kami menemukan bahwa belum adanya laporan rutin atau bulanan secara tertulis kepada pihak klien tetap. Nah, hal ini dikarenakan sebagian pelayanan secara rutin hanya pada jasa lapor pajak dan pihak klien dengan saran solusi memegang akun yang sama untuk mengakses website lapor pajak. Jadi, mereka memiliki akun yang sama sehingga bisa memeriksa status lapor pajaknya secara langsung melalui website tanpa perlu adanya konfirmasi dari pihak saran solusi. Nah, idealnya kantor jasa sebaiknya memiliki laporan rutin atau bulanan kepada pihak klien untuk mengonfirmasi setiap pekerjaan yang telah terselesaikan dengan cepat. Terkadang ada beberapa pekerjaan yang diberikan oleh klien selain pekerjaan rutin bulanan lapor pajak. Dengan adanya pekerjaan lain tersebut, sebaiknya saran solusi membuat laporan konfirmasi terkait semua pekerjaan beserta progresnya kepada klien secara rutin. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan ada kejelasan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh saran solusi kepada klien. Dan mungkin juga tingkat kesesuaian pekerjaan menjadi tidak terkonfirmasi. Oleh karena itu, penting untuk membuat laporan singkat terkait pekerjaan yang telah terselesaikan secara bulanan. Laporan ini dapat berisi daftar pekerjaan yang terselesaikan, kemudian angka-angka laporan keuangan atau pajak, dan informasi penting terhadap klien. Sehingga harapannya dengan adanya laporan bulanan ini tidak akan ada misinformasi atas pelayanan dan ekspektasi klien terhadap pekerjaan yang telah terselesaikan, semuanya akan terjelaskan. Next. Kemudian yaitu findings keempat yang kami temukan. Nah, di sini kami menemukan bahwa belum ada suatu unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal. Kriteria yang kami tetapkan yaitu dalam suatu organisasi harus terdapat suatu unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Nah, jika tidak ada pengawasan, akibat yang mungkin terjadi yaitu adanya beberapa kali kecurangan yang dilakukan oleh karyawan kepada pihak klien. Hal ini bisa terjadi karena pemilik perusahaan belum merekrut SDM untuk membentuk unit pengawasan internal pada kantor jasa tersebut. Nah, selama ini pengawasan dan pengendalian internal masih dilakukan oleh pemilik sendiri, di mana pengawasan tersebut sebenarnya masih kurang efektif karena pemilik sendiri memiliki jadwal yang padat. Nah, kemudian respon dari pemilik yaitu bahwa kantor mereka belum menemukan tenaga kerja yang tepat untuk melakukan pengawasan pelayanan jasa oleh staf tersebut. Nah, proses rekrutmen saat ini sedang berlangsung dan dilakukan secara bertahap sehingga dapat menemukan calon pekerja yang bertanggung jawab dan terpercaya. Oleh karena itu, kami di sini akan memberikan rekomendasi kepada saran solusi yaitu unit pengawasan dan pengendalian internal perlu segera dibentuk agar proses penyediaan layanan kepada klien dapat lebih terkendali dan kecurangan dapat diminimalisir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah finding sheet kelima. Nah, kondisi yang ada di finding sheet kelima ini adalah adanya fasilitas CCTV dan juga tempat parkir untuk klien. Nah, kriterianya adalah fasilitas CCTV dan juga tempat parkir yang memadai itu merupakan suatu kriteria yang sangat penting bagi setiap perusahaan. CCTV digunakan sebagai salah satu alat pengendalian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian tempat parkir yang ada di saran solusi
cukup memadai dan dapat membuat klien merasa nyaman. Nah, penyediaan fasilitas CCTV dan juga tempat parkir untuk klien itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah penggunaan CCTV yang memadai yang digunakan untuk melihat penggunaan CCTV yang memadai digunakan untuk melihat ulang suatu kejadian di kantor apabila telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang kedua adalah tempat parkir dibuat sedemikian rupa agar klien merasa nyaman dan aman atas kendaraannya. Nah, kemudian respon auditi atas temuan yang kelima ini adalah pemilik memang menyadari pentingnya penyediaan fasilitas yang memadai seperti CCTV dan juga tempat parkir yang telah disebutkan. Nah, temuan ini menurut kami merupakan suatu hal yang sudah cukup bagus, sehingga rekomendasi dari kami hanyalah auditi harus melakukan perawatan fasilitas yang dilakukan secara rutin. Next. Nah, berikut merupakan dokumentasi terkait CCTV dan juga tempat parkir yang disediakan untuk klien. Next. Nah, kemudian temuan yang terakhir atau yang keenam adalah adanya pengendalian internal secara langsung dari pimpinan saran solusi. Nah, untuk kriterianya sendiri adalah pimpinan harus melakukan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung atas operasi internal perusahaan. Nah, efek dari pengendalian tersebut adalah staf dan karyawan akan selalu merasa termonitor oleh pimpinan, sehingga kinerjanya selalu terjaga dan pelayanan terhadap klien menjadi lebih terarah. Nah, kemudian untuk penyebabnya adalah adanya potensi staf dan karyawan jika pimpinan sedang tidak berada di kantor, maka kinerja dan penggunaan waktu jam kerja menjadi menurun. Nah, kemudian respons auditi terkait temuan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan ini dilakukan karena sebelum ada pengendalian internal, seringkali para karyawan dan juga staf di saran solusi merasa tidak terawasi oleh pimpinan. Maka mereka bekerja seperti seenaknya sendiri, sehingga produktivitas mereka menjadi menurun dan pekerjaan menjadi tertunda. Nah, kemudian rekomendasi yang kami utarakan adalah pengendalian harus dilakukan secara rutin, dapat secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui CCTV. Kemudian pengendalian harus dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga dapat menemukan proses operasi yang kurang efektif. Next. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.